semakin panas dan bergulir ke arah yang makin luas. Permasalahan Ayu Ting Ting dengan haters yakni KD kembali memasuki babak baru. Kemarin, kedua orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum menjalani pemeriksaan kepolisian terkait kasus yang dilaporkan oleh sang putri terhadap KD. Di sisi lain, orang tua Ayu telah dilaporkan oleh orang tua KD terkait penghinaan dan ancaman. Merasa tak terima atas laporan balik yang dilayangkan orang tua KD, benarkah Ayu Ting Ting menutup rapat jalur mediasi dan akan menyelesaikan masalah ini hingga ke akar-akarnya di jalur hukum? Sempat dikabarkan mengalami depresi akibat perseteruan putrinya dan keluarga Ayu Ting Ting. Seperti apa kondisi terkini orang tua KD? Benarkah sudah berangsur membaik atau justru semakin parah? Bak balada sebuah lagu, kehidupan Ayu Ting Ting selalu dipenuhi drama yang tidak kunjung usai. Lantas, seperti apa potret lika-liku kehidupan Ayu Ting Ting hingga usahanya untuk mempertahankan karir keartisan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di balik semua sorotan yang mengarah kepada dirinya, perseteruan Ayu Ting Ting dengan haters yakni KD hingga kini masih menjadi perbincangan panas. Dan kemarin, atas laporan Ayu terhadap KD terkait dugaan pencemaran nama baik, kedua orang tuanya Abdul Rozak dan Umi Kalsum turut diperiksa pihak berwajib sebagai saksi. Dan sebagai putri yang berbakti, Ayu pun tampak menemani ibu dan ayahnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa 12 Oktober kemarin. Pemeriksaan yang awalnya dijadwalkan pada 8 Oktober 2021 itu pun sempat tertunda karena orang tua Ayu sedang berhalangan hadir. Lantas, benarkah Ayu Ting Ting telah menutup rapat peluang untuk mediasi dalam menyelesaikan permasalahannya dengan KD? Nggak bisa bilang mungkin karena kembali saya jelaskan secara konteks hukum pidana tidak dikenal yang namanya konsep damai yang sepanjang saya ketahui ya, karena itu hanya ada dalam konteks hukum perdata. Tapi apapun bisa terjadi ya, artinya kalau memang misalnya ada kemungkinan adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak penyidik dan kemudian itu bisa kemudian menyelesaikan persoalan karena ini mungkin dianggap sebagai delik aduan, silakan saja. Ketemu dengan KD, nah ini yang sering dipertanyakan, ada nggak dia untuk musyawarah, ada nggak dia untuk silaturahmi? Ketika ayah dan ibu datang ke Bojonegoro, niatnya untuk bersilaturahmi, niatnya untuk mengklarifikasi, tapi karena tidak ada dan akhirnya yang mendengar emosi itu harus orang yang ada di rumah, itu dipersoalkan. Nah sekarang ditanya, apakah nggak ada niatan untuk bertemu? Ketika bertemu dipersoalkan. Jadi ini yang harusnya jangan dibolak-balik. Bu Ayu memaafkan Bu Ayu ya? Kalau memaafkan Bu Ayu. Ayah, tapi Maaf, di Bojonegoro di... Maaf, pasti udah mas. Pemeriksaan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi untuk Ayah Roja ada 6 pertanyaan. Untuk Ibu Umi ada sekitar 12 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan masalah akun Undi Empang dan hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di akun tersebut. Semuanya sudah berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan. Pemeriksaan saksi pada hari ini, saksinya ada Ayah Roja dan Ibu Umi sudah selesai ya. Untuk Ayah Roja tadi ada 6 pertanyaan dan untuk Ibu Umi ada lebih kurang 12 pertanyaan. Semua pertanyaannya berkaitan dengan masalah akun Undi Empang. Ayah mungkin gimana ya, kemarin minggu lalu sempat nggak hadir nih ya? Ayah majuan dikit. Sebenarnya bukan tidak hadir, ya. Jadi ketika ada panggilan itu suatu hal yang lazim ketika kuasa hukum berkoordinasi terkait dengan masalah jadwal, ya, jadwal pemeriksaan yang waktunya itu bersesuaian dengan waktunya kita sebagai
saksi yang mau diperiksa maupun waktunya penyidik. Ya karena hari Jumat itu kan juga hari yang singkat, hari yang pendek ya. Jadi makanya oleh karena itu kita pindahnya ke hari Selasa. Dan kewajiban kita panggilan ya kita harus ikutin. Banyak lah, pokoknya semuanya bersangkutan dengan Akun Bunda Empang ya. Nggak jauh melebar dari itu, Kak. Insya Allah dapat hasil yang memuaskan. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, kehidupan Ayu Ting Ting seolah tidak lepas dari drama. Berawal dari rasa kesal Ayah Rozak dan Umi Kalsum lantaran merasa keluarganya dibully, mereka pun langsung menyambangi kediaman orang tua Kade. Namun, buntut dari kedatangan itu justru berbuah blunder, mulai dari kecaman banyak pihak hingga laporan balik orang tua Kade atas apa yang dilakukan oleh kedua orang tua Ayu. Lantas, benarkah jika di mata Ayu, apa yang dilakukan oleh Ayah Rozak dan Umi Kalsum adalah sebuah tindakan wajar atas apa yang sudah dilakukan Kade? Dari Bu Ayu sendiri ngelihat tindakan mereka akhirnya lapor balik itu seperti apa sih? Ya nggak apa-apa ya Bang ya. Ya kalau Itu mau hak lapor, ya, itu itu hak hak. mereka. Jika memang mereka ada pelanggaran silakan saja. Ada rasa khawatir juga kan, apalagi ini kan ayah yang dilaporkan. Enggak ya, karena buat saya maksudnya ayah sama ibu kan kesana kan sebenarnya kan niatnya kan pengen tahu gitu, bener nggak dia tinggal di sini, alamatnya di sini. Dia Kenapa benar-benar bikin di seperti sini. itu? Kenapa membuat hal seperti itu, kan wajar ya namanya orang tua. Ya, Gimana ya, saya pun orang tua gitu. Kalaupun itu juga saya pasti akan sama yang kayak saya lakuin sekarang. seperti contoh yang sering saya sampaikan, kalau misalnya anak kita pulang, Nah. ya kepalanya terluka, dia bilang saya terluka dilukai oleh anak sebelah, Iya. pasti ibunya spontan tuh, Datang ayo kita datangin rumahnya. Betul. Nah kalau anaknya nggak ada, yang ngomel-ngomelnya itu pasti yang dengerin adalah ibunya. Iya. Nah jadi itu yang perlu kami sampaikan, itu sangat manusiawi sekali. Iya. Yang aneh adalah ketika ada orang yang mendramatisir situasi itu dan kemudian menjadikan ini suatu persoalan ya, tapi kami tetap menghormati apapun juga karena itu adalah hak setiap warga negara. Saya kok tidak nyaman dengan laporan balik ya, karena memang dalam konteks hukum Indonesia itu tidak ada yang namanya itu karena dilaporkan kita melaporkan balik. Sebuah laporan itu pasti ada dasarnya. Jadi oleh karena itu saya lebih memilih bahwa mereka menggunakan haknya untuk melapor ketika mereka merasa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kita. Nah, apa pelanggaran hukum itu? Kunjungan dari ayah dan ibu ke Bojonegoro. Nah, kunjungan itu tentu sifatnya sebagai orang timur kan awalnya kan silaturahmi, ingin klarifikasi. Kalau ternyata kemudian sampai di sana orang yang bersangkutan tidak ada, saya rasa manusiawi sekali kalau misalnya kemudian unek-unek, kekesalan, ya, rasa kecewa yang ada dalam diri ayah dan ibu itu diungkapkan di tempat, dan karena yang di tempat itu hanya ada ibunya Kade, yang mendengar adalah ibunya Kade. Jadi ini yang perlu kita jelaskan. Tapi tetap kita menghormati apapun yang dilakukan oleh orang yang ingin melakukan upaya hukum. Orang tua Ayu harus menjalani pemeriksaan polisi terkait pelaporan Ayu pada haters. Santer dikabarkan mengalami depresi akibat perseteruan putrinya dengan keluarga Ayu Ting Ting. Seperti apa kondisi terkini orang tua Kade? Benarkah sudah berangsur membaik atau justru semakin parah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Terkait kedatangan Abdul Rozak dan Umi Kalsum ke kediaman Kade di Bojonegoro pada Juli lalu, kedua orang tua Kade pun mengaku mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut bahkan kabarnya membuat mereka depresi hingga rasa trauma mendalam. Lantas, seperti apa kondisi terkini kedua orang tua Kade? Benarkah sudah berangsur membaik meskipun masih tertutup atas kedatangan orang yang tidak dikenal?
Keadaannya Bu Suwanri maupun anaknya Mbak Kade ini sudah membaik lah. Cuman masih tertutup untuk ketemu dengan orang yang tidak dikenal. Masih ada trauma lah. Karena apa? Setiap kedatangan tamu yang tidak dikenal, beliaunya menutup diri kan gitu. Tidak mau bertemu. Secara tidak langsung klien kami merasa terganggu lah dengan kejadian kemarin kan gitu. Kalau kami sih tidak menyangkut pautan dengan Mbak Kade. Harus bertanggung jawab gitu ya, sebagai keluarga juga harus bertanggung jawab atas kelakuan anaknya. Ya biar mereka tahu gitu kan, karena kan memang mereka awam banget gitu ya, kasihan niatnya juga udah tua kan, kedua orang tuanya, anaknya juga ada di situ. Gitu. Udah keterlaluan. Ini dia yang saya lagi cari. Manusia ya ada batas kesabarannya juga. Ini yang saya lagi cari memang, ini terempang-empang itu, gundik empang itu emang paling keterlaluan. Ini baru satu orang ya. Atas apa yang terjadi pasca kedatangan orang tua Ayu Ting Ting, pihak keluarga Kade melalui kuasa hukumnya pun akhirnya melayangkan laporan polisi. Tidak tanggung-tanggung meliputi sejumlah pasal, di antaranya pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, hingga Undang-Undang ITE untuk menjerat Ayah Rozak dan Umi Kalsum. Namun, yang anehnya dan menjadi pertanyaan di benak publik, mengapa mereka mengambil langkah untuk melaporkan padahal kejadian tersebut sudah terjadi beberapa bulan kebelakang. Lantas, seperti apa kelanjutan proses hukumnya pada saat ini? Benarkah Ayah Rozak dan Umi Kalsum akan siap jika akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian atas pengaduan kedua orang tua Kade? Diminta menghadirkan tambahan saksi satu lagi. Kemarin kan sudah 2. Insya Allah Jumat besok kita hadirkan saksi satu lagi. Tetangga Pak Madi maupun Bu Suwarni yang mengetahui kejadian tersebut terkait kedatangan AR dan Uka. Pastinya Pak akan ada pemanggilan dari pihak kepolisian terhadap AR dan Uka. Saksi yang sudah kita siapkan sudah 3. Ayu adalah korban, ya. Itu yang sering saya katakan bahwa Ayu adalah korban yang sesungguhnya, ya. Dia mengalami pemulihan dengan Bilqis itu selama bertahun-tahun, ya. Sementara apa yang dilakukan oleh orang tua Ayu itu adalah reaksi dari adanya aksi, ya, sebab dan akibat karena dibully bertahun-tahun anaknya, cucunya. Jadi ya orang juga memiliki kesabaran, ada batasnya, ya. Jadi kalau misalnya kemudian akibat tekanan, akibat penghinaan berulang-ulang, kemudian orang tuanya Ayu bereaksi untuk mendatangi kediaman orang yang diduga melakukan tindakan pembulian tersebut, ya, dia nggak tahu ya kalau memang misalnya ternyata orang tersebut lagi tidak ada di tempat tapi lagi sedang bekerja di luar negeri, dan karena emosi, karena amarah akibat adanya tindakan penghinaan berulang-ulang bertahun-tahun, saya kira wajar-wajar saja, ya. Jadi bayangkan kalau misalnya Ayu, Bilqis itu selama bertahun-tahun dilakukan penghinaan secara sistematis dan melalui media sosialnya, bagaimana tekanan yang dialami oleh si Ayu dan keluarganya. Ya, gundik empang itu, terus sama ada juga nih, ada di daerah satu di Bandung kita ada masih Bandung juga ada, kita udah kenal. Udah tahu. Terus juga ada juga lokasinya. Ada juga yang udah ada jabatannya, berani-beranian, itu lagi kita kumpulin aja. Buat hater-hater yang julid, punya hati dajal, iblis, jangan sekali-kali. Sekarang mah. Sekarang pada diem bungkem karena takut. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya ya. Hukum tetap berjalan. Tunggu. Dikumpulin kalian. Bak balada sebuah lagu, kehidupan Ayu Ting Ting selalu dipenuhi drama yang tidak kunjung usai. Lantas, seperti apa potret lika-liku kehidupan Ayu Ting Ting hingga usahanya untuk mempertahankan karir keartisan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Sebagai seorang selebriti tanah air yang namanya terpampang dalam jajaran bintang top, tidak dipungkiri kehidupan Ayu Ting Ting bak sebuah roller coaster. Perseteruan Ayu dengan haters pun bukan sekali ini saja terjadi. Tak hanya dirinya, keluarga pun juga turut menjadi sorotan, membuat mereka kerap mendapat reaksi negatif. Berbanding terbalik dengan kesuksesan karirnya, kehidupan asmara Ayu pun penuh dengan drama yang tidak kunjung usai. Mulai dari gagal nikah, diisukan dekat dengan sejumlah pria, bahkan dikabarkan telah menikah siri menjadi sorotan dalam kehidupannya. Lantas, seperti apa Ayu menyikapi sikap publik yang seolah selalu menuai buruk dan selalu mengomentari apapun yang ia dan keluarganya lakukan? Ya memang belum jodoh, mau dibilang apa gitu. Dan ini memang murni hasil keputusan saya sendiri, tidak ada campur tangan siapapun, baik orang tua saya maupun siapapun itu, tidak ada yang bersangkutan selain saya dan adik. Ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya jodoh, maut, rezeki udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah, saya harus terima dong dengan lapang dada dan ikhlas. Menanggapi mungkin ada haters yang suka nyinyir soal penampilan Kak Ayu. Udah biasa ya. Udah biasa. Saya nggak pernah ngambil pusing. Dengan saya ngambil kerjaan daripada saya ngambil pusing. Kesel pasti ada ya. Namanya orang tua pastilah, biarin aja. Namanya di kalangan selebriti harus tahan mental lah. Udah. Ya banyak sujud dan bersyukur pasti. Serahin sama Allah. Alhamdulillah sih dia orangnya nggak pernah yang namanya nunjukin itu ya sama Ibu Maya. Hadapin semuanya dengan senyuman, dengan ikhlas, ya sudah. Mau diapakan, nggak bisa apa-apa. Termasuk fans ada yang menyampaikan sesuatu nggak sih, kesedihan atau seperti itu? Oh, mereka alhamdulillah selalu support apapun itu. Yang penting saya happy, saya bahagia, yang penting saya sehat. Namun, di balik itu semua, Ayu telah membuktikan bahwa pantas dinobatkan sebagai salah satu selebriti top tanah air dengan penghasilan yang fantastis. Semua kerja keras serta perjuangannya merintis karir dari bawah hingga menjelma seperti sekarang ini, semata-mata ia lakukan demi membahagiakan keluarga tercinta. Lika-liku kehidupan Ayu yang penuh drama hingga pencapaian kebilangnya dalam berkarir membuat Ayu masuk dalam nominasi Silet Awards 2021. Bersama dengan nama-nama top lainnya seperti Lesti, Nia Ramadhani, Nindi Ayunda, hingga Vicky Prasetyo, Ayu akan memperebutkan piala dalam kategori kehidupan tersilet. Lantas, seperti apa pula jatuh bangun seorang Ayu Ting Ting untuk mempertahankan karir keartisannya di tengah semua sorotan terhadap dirinya? Alhamdulillah, beruntung. Gak ada orang tua kayak mereka tuh, alhamdulillah. Senang. Yang jelas sih saya selama ini kerja ya pasti buat orang tua, buat keluarga. Wah, segalanya. Kalau nggak ada mereka saya nggak mungkin bisa kayak sekarang dan bisa ada di posisi sekarang, bisa bertahan. Kalau nggak ada mereka nggak akan terjadi. Yang jelas apa ya? Ya jasa-jasa mereka pun saya udah bisa ngebayar pakai apapun tetap aja nggak akan bisa kebayar. Apalagi Ayu yang selalu kerja keras. Banget. Sedih aja sih, ya kan benar-benar keluarga banget ya. Buat semua apa-apa buat ayah ibu. Ya kita nggak nyangka ya awalnya gimana, ternyata ya alhamdulillah dengan doa dan perjuangan benar-benar kerja keras ya sampai saat ini anak ayah benar-benar buat, kalau dia kerja itu buat ayah ibu dan keluarga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam
Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.